Bullying adalah hal yang nggak menyenangkan ya, dan korbannya bisa siapa aja, di mana aja, dan kapan saja. Jadi nggak melulu anak sekolah ya yang mendapatkan bullying, tapi bisa juga kita-kita yang orang dewasa meskipun kita udah pindah ke Australia sekalipun. Perkenalkan, nama saya Nura, yang akan membagikan informasi yang edukatif dan menarik sehingga kita bisa belajar bersama-sama ya. Di video ini saya akan membahas gimana sih langkah apa yang mesti dilakukan ketika kita menerima itu ya bullying, apalagi situasinya di tempat kerja. Keep watching. Saya mau sharingnya pengalaman pribadi yang mana ini udah lama banget terjadi dan lucu-lucuan aja ya, jadi just for fun. Nah, kalau di Indonesia itu saya pernah mengalami juga yang namanya bullying, seperti kebanyakan orang lainnya ya. Jadi dulu itu saya pernah dibully, ih kok gemukan atau ih kok iteman gitu ya. Mungkin bukan bullying sih, tapi ini lebih kayak basa-basi yang common ya untuk sebagian orang gitu ya. Jadi pada saat itu walaupun body weight saya ideal sekalipun masih kena juga gitu kan. Ih kok kayak ibu-ibu badannya kayak gitu gitu kan. Nah terus kalau di Indonesia juga saya pernah ya menerima karena cadel gitu ya, nggak bisa ngomong R atau kesulitan gitu ya ngomong R. Sehingga kalau kamu perhatikan di video saya banyak sekali yang saya buat ya, mungkin di beberapa scenes itu agak kesulitan gitu ya ngomong R, tapi mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik ya informasinya gitu ya. Jadi pada saat itu saya sempat mendengar gitu ya bisik-bisik teman SMP gitu ya, ih dia kan nggak bisa ngomong R tapi dia bahasa Inggrisnya bagus loh gitu kan. Jadi saya menerimanya sebagai ya udahlah itu mungkin adalah pujian dibalik dari kekurangan gitu ya. Nah, pindah ke Australia pun saya pernah mengalami bullying, tapi mungkin bukan secara physical atau misalkan aksen gitu ya, karena kita aksen itu kan ya bahasa Inggris nggak perlu banget gitu ya ngomong R gitu ya. Anyways, pada saat itu saya di tempat kerja situasinya ya, dan itu situasinya di tempat yang pendidikan loh. Jadi saya itu kerja sebagai teacher pada saat itu dan jadi situasinya di backyard ya, kayak halaman belakang. Saya lagi ada di situasi one on one ya, jadi cuman ada saya dan dia aja pada saat itu, nggak ada anak-anak atau nggak ada teacher lainnya gitu ya. Jadi kita berdua itu lagi berpapasan, terus dia ngomong begini, kok aksen kamu aneh gitu. Nah, saya kaget gitu ya ketika mendapat komentar seperti itu gitu ya. Padahal pada saat itu situasinya pendidikan, tapi juga situasinya saya adalah salah satu yang minoritas. Jadi di tempat kerja itu mayoritas adalah orang putih ya, orang lokal di sana gitu ya. Dan saya dan satu orang lainnya itu kulit warna gitu ya. Sebenarnya nggak pernah mendapatkan perlakuan rasis atau yang kayak gimana, tapi lebih kayak yaitu aksen itu kan. Mungkin dia cuman being honest, tapi it's okay to be honest, tapi it's not okay to be rude, right? Dan pada saat itu saya kaget, tapi saya bisa encounter dia dengan baik ya. Saya nggak attacking dia balik atau bully dia balik atau gimana gitu ya. Saya coba bilang gini, ya udah, saya memang aksennya kayak begini, tapi saya bisa lebih dari 2 bahasa loh gitu kan. Padahal ya 2 bahasa ya memang iya gitu ya, tapi itu juga termasuk bahasa daerah ya, jadi ya udahlah saya hitung aja gitu kan. Tapi anyways, pada saat itu ya dia diem gitu dan langsung pergi gitu ya. Jadi bikin saya kaget pada saat itu, tapi saya juga bisa encounter dia dengan baik gitu ya. Tips yang pertama yaitu menjaga mental state dengan baik ya. Jadi kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan atau katakan ke kita. Jadi kita bisa tetap tenang ya, tidak tersulut emosi dan melakukan hal-hal yang kayak kita attacking balik atau misalkan dendam, rude balik gitu ya ke orang tersebut. Jadi kita bisa melakukan action yang perlu dilakukan, tapi kita juga tidak melakukan apa yang tidak perlu dilakukan. Karena ketika kita dalam keadaan tenang, kita bisa berpikir dengan jernih ya.
Tips yang kedua itu masih berkaitan dari dalam diri sendiri ya. Jadi ketika kita dalam situasi yang tenang, kita bisa melakukan action yang diperlukan ya. Jadi ketika ada situasi yang seperti itu, kita bisa encounter balik dengan baik ya. Menjadi orang yang tegas ya. Jadi being firm itu bukan sama dengan rude atau melakukan kekerasan atau kasar gitu ya ke orang lain. Tapi memberitahukan ya kalau kita ini bukan orang yang lemah, bisa dibully kapan saja dan sama siapa saja, kayak gitu sih. Tips yang ketiga yaitu mencari bantuan ya, atau cari informasi gimana sesuatu itu bisa bekerja. Jadi bahkan sebelum kamu bekerja ya, atau mulai bekerja, kamu cari tahu dulu, baca dulu kontraknya dengan baik. Gimana kalau misalnya kurang gaji, kamu mesti komplain kemana gitu ya. Kalau misalkan ada sesuatu bullying seperti ini, kamu mesti komplain kemana, siapa bos kamu, siapa supervisor kamu, siapa nama manajer kamu gitu ya. Itu yang secara internal ya. Dan gimana caranya bisa cari informasi yang ada di eksternal, siapa HR-nya, atau misalnya eksternal itu kayak cari tahu di union atau misalkan organisasi. Kita komplain ini mau kalau misalkan mengajukan komplain gimana caranya, kayak gitu sih. Tips lainnya yaitu dokumentasikan ya. Jadi kalau things udah keterlaluan banget ya, kayak gaji kurang atau misalkan udah dapat perlakuan bullying yang parah banget gitu ya. Jadi kamu dokumentasikan secara tertulis ya, dari tanggal berapa gitu ya, dengan siapa orangnya, kenapa, dan kejadiannya seperti apa gitu ya. Jadi dokumentasikan, entah dari tertulis atau kalau kamu bisa rekam ya kamu rekam, atau misalnya kalau telepon itu kan biasanya ada rekaman ya, di teleponnya ada recordingnya, jadi kamu bisa cari bantuan ke situ gitu ya, dokumentasikan dan lapor aja gitu, berani. Kalau kamu sudah merasa tertekan ya di tempat kerja, pressure-nya tinggi banget, dan kamu merasa nggak semangat gitu ya, berangkat kerja bikin capek, atau misalkan pulang kerja bikin tambah capek ya, males ngapa-ngapain, padahal mungkin load kerjanya nggak banyak-banyak banget gitu ya, tapi karena lingkungannya yang toxic gitu ya, ngebikin kamu jadi ngerasa kayaknya drain banget gitu ya. Ya udah, tips yang terakhir adalah exit ya. Karena tempat kerja itu nggak cuma ada di tempat itu aja ya, ada di tempat lain pun bisa menerima kamu dengan baik ya. Jadi kamu bisa cari tempat kerja lain, kamu bisa interview, dan kemudian ya udah cabut aja dari tempat itu. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai sini. Semoga kamu menyukai videonya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau misalnya kamu ada pertanyaan atau ada yang mau di-share. Oke deh, bye-bye.